Halo BTT Haloverse dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. Oke, kau tembakkan aja lah sekuat-kuatnya. Cerita pun berlanjut. Setelah pertarungan kelompok Xiaoyan melawan lembah sungai es dan juga aula jiwa telah berhasil diselesaikan, Xiaoyan pun meminta izin kepada Ye Zhong untuk membawa rombongan klan Gu beristirahat sejenak di kediaman keluarga Ye. Sun Er jelas paham jika kemenangan melawan lembah sungai es hari ini bukanlah suatu hal yang besar dan menanyakan apa rencana dari Babang Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan pun menjelaskan jika tujuan terbesar yang dia miliki dalam waktu dekat adalah menyelamatkan gurunya dari tangan aula jiwa. Ketika Xiaoyan menyebutkan gurunya, Sun Er langsung menanyakan apakah nama guru Xiaoyan adalah Yao Chen. Fakta ini juga membuat dua tetua dari klan Gu terkejut karena nama Yao Chen tidak salah lagi merupakan nama yang besar berkat kemampuan pemurnian obatnya yang sulit ditandingi bahkan oleh seluruh alkemis puncak di seluruh dataran tengah. Yao Chen, ni居然是Yao Chen的弟子. Mendengar Xiaoyan yang begitu emosi, Sun Er tampak khawatir dan meminta Xiaoyan untuk tidak gegabah karena aula jiwa adalah praksi yang tidak dapat dihadapi dengan mudah bahkan dengan bantuan elit Doujun seperti Tian Huo Junje dan juga Xiao Yexian. Setelah memastikan Xiaoyan tidak akan bersikap gegabah, Sun Er pun mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apakah kekasih hatinya itu telah menemukan kabar tentang ayahnya. Hati Xiaoyan langsung terasa bergetar ketika Sun Er menyebutkan ayahnya, mengingat bagaimana sejak ayahnya hilang sampai saat ini tuan muda ketiga keluarga Xiao itu benar-benar tidak menemukan jejaknya sama sekali. Sun Er berusaha menenangkan Xiaoyan yang sedih dan berjanji untuk membantu Xiaoyan untuk mencari jejak ayahnya dengan seluruh kekuatan klan yang dia miliki. Nah, sementara Xiaoyan telah bertemu kekasihnya yaitu Sun Er, Xin pun berpindah di suatu klan kuno yaitu klan Gu, dimana pada saat ini komandan tentara teredam hitam yang bernama Ling Kuan sedang mendapat perintah untuk membawa Sun Er yang tiba-tiba pergi ke kota Ye. Dan karena mengetahui bahwa Xiaoyan juga berada di kota yang sama, emosi Ling Kuan langsung memuncak, memahami bahwa sepertinya pemuda sampah itu sama sekali tidak mengingat perintahnya untuk menjauhi si Sun Er. Tampak mengetahui bahwa Ling Kuan sedang mengincarnya, Xiaoyan tetap fokus berkultivasi di kamarnya hingga larut malam. Sebelum kemudian menghentikan fokusnya setelah menyadari jika Sun Er berada di dalam kamarnya. Berhubung Xiaoyan mengetahui keberadaannya, Sun Er pun segera masuk baru kemudian menyerahkan gulungan berisi teknik segel dewa versi lengkap untuk pemuda itu pelajari. Setelah Xiaoyan menerima gulungan teknik segel dewa pemberian Sun Er, dengan penuh rasa syukur Tuan Putri klan Gu itu kemudian membentuk semacam penghalang suara di dalam kamar Xiaoyan. Karena berniat untuk memulai pembicaraan penting dan rahasia sehingga tidak boleh didengar oleh orang lain. Hal yang ingin dibicarakan Sun Er tidak salah lagi merupakan Gyo Kaisar kuno Tause, di mana potongan benda luar biasa yang saat ini dimiliki oleh Xiaoyan sebenarnya berasal dari Daudi terakhir di benua Daoqi yaitu Kaisar kuno Tause. Seluruh paksi besar percaya bahwa Gyo Kaisar kuno adalah kunci untuk membuka reruntuhan kuno, tempat di mana peninggalan Kaisar kuno Tause berada. Dan karena itulah mereka pasti akan rela berperang untuk mengumpulkan benda tersebut apapun yang terjadi. Begitu mendengar cerita panjang lebar dari Sun Er, Xiaoyan pun langsung paham jika aula jiwa pasti juga akan menangkap Xiaoyan untuk alasan ini karena berpikir bahwa kunci reruntuhan Daudi terakhir itu dibawa oleh ayahnya. Berhubung sekarang Xiaoyan sudah mulai mengenal apa yang disebut dengan klan kuno, Sun Er pun akhirnya menceritakan jika sebenarnya keluarga Xiao juga merupakan mantan klan kuno yang memiliki hubungan baik dengan klan Gu. Karena hubungan baik ini, leluhur klan Xiao membuat perjanjian aliansi dengan klan Gu dan meminta mereka untuk menjaga klan Xiao setelah kematiannya. Awalnya perjanjian itu dilaksanakan dengan baik oleh klan Gu, namun karena klan Xiao terus mengalami kemunduran sejak ditinggal oleh leluhurnya, salah satu klan kuno terkuat di masa lalu itu akhirnya terjatuh dari dataran tengah dan dipaksa untuk menjalani kehidupan yang berat sebagai praksi kedua di Kekaisaran Jiama.
Mendengar tentang informasi dari klan kuno, Sun Er benar-benar tidak mau menyembunyikan apapun lagi dari Xiaoyan dan menjelaskan bahwa kedatangannya di tengah-tengah keluarga Xiao pada masa lalu tidak lain dan tidak bukan memang ada sangkut pautnya dari keberadaan token Giok Tause yang dimiliki oleh keluarga Xiao. Meskipun kepala klan Gu mengirim Sun Er ke tengah keluarga Xiao agar putrinya bisa mendapatkan masa kecil yang tenang, Sun Er juga berkata jika beberapa orang tua di klannya berharap agar dia bisa membawa token Giok Dewa Tause milik klan Xiao setelah kembali ke klannya. Penjelasan Sun Er membuat Xiaoyan memahami betapa sulit posisi Sun Er karena kekasih kecilnya itu memilih untuk memihak kepada Xiaoyan daripada memihak kepada klannya. Nah, berhubung sudah terlanjur membicarakan tentang klan Xiao, Xiaoyan pun tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya siapakah nama leluhur klan Xiao yang menurut Sun Er sangat luar biasa. Ketika Xiaoyan dan Sun Er masih asik mengobrol, tiba-tiba saja penghalang yang terpasang di kamar Xiaoyan menunjukkan suatu reaksi, dan ketika Sun Er mengeceknya, ternyata sesuatu yang membuat penghalang itu bereaksi adalah tetua klan Gu yang awalnya khawatir takut terjadi sesuatu kepada Sun Er. 小姐和那小子不会忍。 Gulin dan Guyuan pun tidak bisa menahan rasa khawatirnya dan hampir saja mendobrak kamar itu sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun tiba-tiba saja Sun Er keluar lebih dulu yang membuat kedua tetua panik karena telah tertangkap sedang menguping pembicaraannya dengan Xiaoyan. Berhubung dua tetua itu sudah tertangkap basah, Gulin dan Guyuan buru-buru pergi sementara Xiaoyan sama sekali tidak peduli dengan kejadian yang terjadi. Seketika Xiaoyan kembali memfokuskan pelatihannya untuk dapat menyempurnakan titik racun iblis peninggalan si Bian sepenuhnya. 既然如此，那便开始吧。 Setelah Xiaoyan kembali tenggelam dalam pelatihannya, Sun Er pun keluar dari aula tempat Xiaoyan beristirahat dan menghabiskan waktu untuk berbicara dengan Xiao Yexian. Sun Er menjelaskan bahwa waktunya di sini tidaklah lama dan setelah dia kembali ke klan kuno, Sun Er pasti akan merepotkan Xiao Yexian untuk melindungi Xiaoyan. Xiao Yexian sendiri sama sekali tidak keberatan karena dia pun telah berambisi untuk tidak membiarkan Xiaoyan untuk mati lebih dulu dibanding dirinya. Nah, ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja dua wanita cantik itu merasakan suatu riak energi mendekat, di mana bukannya berasal dari lembah sungai es atau aula jiwa. Sun Er mengenali riak energi itu sebagai milik klannya, dan benar saja apa yang ditebak oleh Sun Er. Saat ini Lingkuan bersama dengan pasukannya telah tiba di kota Ye dan sedang diinterogasi oleh dua tetua klan Gu tentang tujuan dari kedatangannya, padahal Sun Er sudah aman dalam perlindungan mereka. 有我2人护着小姐。 Beberapa saat kemudian, Sun Er juga muncul dan meminta Lingkuan untuk menunggunya 2 hari lagi. Namun sayang permintaan itu harus ditolak karena Lingkuan diperintahkan untuk membawa Sun Er secepatnya. Tidak hanya itu, Lingkuan juga berkata bahwa dia diperintahkan untuk mengundang anggota klan Xiao yang membuat Sun Er langsung emosi dan seketika meminta Gulin menangkap Lingkuan. Namun belum sempat Gulin melaksanakan perintah Sun Er, rombongan 3 orang itu langsung dikejutkan ketika Lingkuan mengeluarkan sebuah token putih, di mana token giok tersebut merupakan sebuah token khusus dari Dewan Tetua yang menandakan bahwa Lingkuan memang membawa perintah resmi dari para tetua klan. Kewenangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditentang oleh Sun Er hingga membuat Tuan Putri klan Gu itu hanya bisa merasa kesal dan berjanji akan membuat perhitungan dengan Lingkuan suatu saat nanti. 我说怎么这么热闹？原来是当年的林泉同学，真是有失远迎。 Obrolan Sun Er dan Lingkuan itu terhenti ketika suara menggema muncul di langit kota Ye. Sebelum kemudian sosok Xiaoyan berkedip muncul di samping kelompok Sun Er, Xiaoyan meminta maaf karena tidak menyambut komandan tentara teredam hitam itu dari jauh. Lingkuan cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan yang sudah mencapai bintang 4 Daojong, padahal beberapa tahun lalu masih merupakan Daoling ketika bertemu dengannya. 没想到那没落成这般模样的萧家，还真是让本统领意外。 Meskipun demikian, Lingkuan masih bersikap sombong dan merasa percaya diri untuk bisa mengalahkan Xiaoyan sebelum dikonter balik oleh lawan bicaranya yang berkata bahwa di matanya Lingkuan bukanlah apa-apa pada saat ini. 但在我眼中，现在的你却什么都。 Hati Lingkuan langsung panas mendengar omongan Xiaoyan dan langsung meledakkan Daoqi di tubuhnya ketika berniat untuk segera menyerang pemuda itu. Namun segera dihentikan Xiao Yexian yang muncul di depan komandan tentara teredam itu untuk tidak berbuat macam-macam di depannya.
Lingkuan tidak bisa menahan kekesalannya ketika melihat Xiaoyan yang lagi-lagi berlindung di balik punggung wanita dan berkata bahwa leluhurnya pasti akan menangis kalau melihat bagaimana keturunannya bersikap serendah ini. Meskipun Xiaoyan terus dikata-katain oleh Lingkuan, Xiaoyan sama sekali tidak terpancing emosinya dan langsung berkata bahwa tanpa dukungan klan kuno pemuda itu bukanlah apa-apa. Sebaliknya Xiaoyan menilai Lingkuan tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan nama leluhurnya. Dan tanpa bantuan siapapun, Xiaoyan masih bisa membuktikan bahwa dia memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk bisa bertarung dengan Lingkuan secara pribadi. Berhubung keduanya sudah tidak bisa menahan kebencian di hati masing-masing, pertempuran antara Xiaoyan dan Lingkuan pun tidak bisa dihindari lagi. Melihat kemampuan Xiaoyan pada saat ini, para anggota tentara teredam hitam jadi tidak percaya jika gebetan nona muda mereka ini benar-benar sampah seperti apa yang dikatakan Lingkuan. Ketika Lingkuan tidak bisa menang dengan semua kemampuan yang dia miliki, Lingkuan pun dengan marah meledakkan doki merah darah di tubuhnya sebagai wujud teknik transformasi darah untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Dua tetua dari klan Gu yang melihat kejadian ini cukup terkejut melihat Lingkuan sampai menggunakan teknik rahasia semacam ini. Namun pada saat ini Sunar tampak terlihat santai, seperti percaya bahwa apapun yang Lingkuan lakukan hari ini, pemuda itu masih akan terus dipukul mundur dan dipermalukan oleh Xiaoyan. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Sunar, apapun yang dilakukan oleh Lingkuan, pemuda dari klan Gu itu tidak bisa merubah keadaan di hadapan gempuran sengit milik Xiaoyan. Bahkan Lingkuan beberapa kali dihempaskan dengan kejam yang membuat harga dirinya mulai dihancurkan. Ketika Lingkuan merasa terpojok dengan gempuran sengit milik Xiaoyan, Lingkuan pun berpikir untuk mengaktifkan segel pembalik laut, tapi sebelum sempat melepaskan jurus itu, tiba-tiba saja Xiaoyan kembali berkedip muncul di sampingnya dan dengan kejam melayangkan sebuah pukulan. Lingkuan yang menerima pukulan itu seketika kehilangan kesadarannya, sehingga anggota dari tentara teredam tidak mau melanjutkan penangkapan Xiaoyan dan memilih untuk membawa Lingkuan pergi secepatnya. Meskipun saat ini Lingkuan telah pergi, hal itu tetap tidak bisa menghapuskan fakta bahwa Sunar harus pulang sekarang juga, yang menandakan bahwa perpisahannya dengan kekasih kecilnya itu pada saat ini terulang kembali. Momen ini adalah penutupan dari episode kali ini. Episode selanjutnya pasti akan keren banget, mengingat setelah Sunar telah kembali ke klannya, Xiaoyan melanjutkan perjalanannya ke kota Pil untuk mengikuti perlombaan alkemis, yaitu Pil Gathering yang diadakan oleh Menara Pil. Kira-kira bakal seepik apa ya nantinya? Kuilah pantengin terus channel Dojun Gaming yang selalu membahas perjalanan dari Babang Xiaoyan. Akhir kata Babang ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. 萧炎哥哥，保重，走吧。